Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serili Luntaan dengan NIM G701210449. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai suatu obat yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu metilprednisolon. Semoga dalam video yang akan saya buat ini teman-teman dapat memahami tentang obat metilprednisolon. Baik, kita masuk saja ke materinya, yaitu metilprednisolon yang dibuat oleh saya sendiri, Serili Luntaan. Baik, kita masuk ke pengenalan subbahasan. Yang pertama itu pengenalan, yang kedua itu farmasetika, yang ketiga farmakokinetika, yang keempat farmakodinamik, yang kelima efek samping dan interaksi obat, yang keenam dosis obat, yang ketujuh kesimpulan. Pengenalan, metilprednisolon adalah obat steroid yang digunakan untuk mengatasi gejala inflamasi dan demam tinggi. Obat ini merupakan isomer metil dari prednisolon yang memiliki sifat antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Farmasetika. Farmasetika obat metilprednisolon terdiri dari obat yang umumnya berguna untuk mengatasi masalah peradangan dan reaksi alergi seperti radang sendi, radang usus, asma, psoriasis, lupus, dan multiple sclerosis. Obat ini juga sering digunakan untuk menangani penyakit lainnya seperti lupus, masalah sumsum tulang belakang, kanker tertentu, dan multiple sclerosis. Termasuk yang ketiga, yaitu farmakokinetika dari obat metilprednisolon. Metilprednisolon merupakan obat steroid yang memiliki kinetika farmakologi yang kompleks, di mana obat ini dapat diterima dan diterapkan di dalam sistem hati dan kemudian diterapkan di seluruh sistem tubuh. Metilprednisolon memiliki sifat liposoluble atau yang bisa disebut juga mudah larut dengan minyak atau larut minyak, yang menyebabkan obat ini dapat diterima oleh seluruh sistem pada tubuh manusia. Farmakodinamik. Obat metilprednisolon adalah sebagai glukokortikoid dengan efek anti-inflamasi dan imunosupresi. Obat ini bekerja dengan menghambat sintesis beberapa protein inflamasi melalui penekanan gen yang mengkode protein tersebut. Metilprednisolon mengikat dan mengaktifasi reseptor glukokortikoid intraseluler pada inti sel. Kemudian reseptor ini mengikat bagian promoter DNA dan mengurangi transkripsi protein proinflamasi. Dari sini, metilprednisolon mengakibatkan modifikasi respon imun dengan berbagai cara, termasuk menurunkan ekspresi sinyal proinflamasi dan meningkatkan ekspresi sinyal antiinflamasi. Metilprednisolon juga menyebabkan perubahan respon limfosit, menurunkan proinflamasi sel T,
mengalihkan diferensiasi makrofag dari M1 ke M2 serta mengalihkan diferensiasi sel. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu efek samping dari obat metilprednisolon, di mana dapat meningkatkan risiko infeksi. Obat metilprednisolon ini dapat mengurangi sistem imun yang berada dalam tubuh, yang memungkinkan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Di mana yang kita ketahui sendiri, sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap benda-benda asing yang berada di luar tubuh yang ingin masuk dalam tubuh. Jadi ketika sistem imun kita turun atau berkurang, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi ketika kita mengalami luka ataupun terpapar dengan penyakit. Lalu yang kedua yaitu efek samping terhadap sistem endokrin, di mana penggunaan obat steroid yang berkepanjangan dapat menyebabkan efek samping terhadap sistem endokrin kita, seperti dapat mengalami pengurangan kadar glukosa dalam darah, lalu pengurangan kadar tingkat hormon melanin, dan peningkatan kadar kolesterol di dalam darah kita. Lalu yang ketiga yaitu efek samping terhadap sistem tulang, di mana penggunaan obat steroid yang berkepanjangan dapat menyebabkan efek samping terhadap sistem tulang seperti otot tulang, osteoporosis, dan infeksi tulang. Dan juga hal ini juga sangat berbahaya dalam pikiran kita sehari-hari karena dapat mengakibatkan tulang keropos. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu interaksi obat, di mana obat antikoagulan penggunaan metilprednisolon itu dapat mengurangi efek dari obat-obat antikoagulan yang kita konsumsi. Lalu kedua, memiliki interaksi obat dengan obat antiinflamasi, di mana penggunaan metilprednisolon dapat mengurangi efek dari obat-obat antiinflamasi. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu dosis obat, di mana dosis obat dari metilprednisolon berbeda dengan kondisi kesehatan pasien, jenis obat, dan tingkat keparahan gejala. Pada dewasa, dosis obat metilprednisolon berkisar 4-48 mg per hari, yang dapat ditingkatkan menjadi 100 mg per hari pada kondisi parah. Untuk anak-anak, dosis obat metilprednisolon disesuaikan dengan berat badan pasien, yaitu 0,5 sampai 1,7 mg per kilogram berat badan anak setiap harinya, yang dapat dibagi menjadi 2 kali. Baiklah, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana metilprednisolon adalah suatu obat steroid yang digunakan untuk mengatasi gejala inflamasi dan demam tinggi, di mana obat ini memiliki sifat antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Penggunaan obat ini memiliki efek samping dan interaksi obat yang perlu diperhatikan, di mana dosis obat metilprednisolon berbeda dengan kondisi kesehatan berbeda-beda berdasarkan kondisi kesehatan pasien, jenis obat yang digunakan, dan juga tingkat keparahan dari gejala yang dialami oleh pasien.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi yang saya rangkum dalam video ini mengenai obat metilprednisolon. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.